Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menceritakan film yang berjudul 5 to 7, sebuah film bergenre drama romantik yang menceritakan tentang hubungan beda usia antara seorang pria bernama Brian yang berumur 24 tahun dengan seorang wanita bernama Ariel yang berumur 33 tahun. Bagaimanakah cerita awal mereka bertemu dan apa saja konflik yang akan mereka hadapi nantinya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Di awal film kita akan diperdengarkan sebuah narasi dari tokoh utama pria di film ini. Brian Bloom adalah seorang penulis yang bisa dibilang gagal. Saking gagalnya hingga dinding apartemennya berhiaskan puluhan surat penolakan dari berbagai macam majalah dan koran. Ia termasuk orang yang antisosial. Dia tidak punya teman apalagi pacar. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan menulis dan membaca. Sampai pada suatu hari, Brian melewati sebuah jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia tanpa sengaja melihat seorang wanita anggun sedang merokok di trotoar depan hotel. Brian yang melihat dari seberang jalan menghampirinya dan memulai percakapannya dengan sebatang rokok. Dengan hanya mencium bau rokoknya saja, Brian dapat menyimpulkan bahwa wanita tersebut orang Spanyol atau Prancis. Karena ia tidak bisa bicara bahasa Spanyol, dengan berani Brian mengajak wanita itu bicara dengan bahasa Prancis. Dan benar saja, Ariel memang adalah orang Prancis. Sebuah cara perkenalan yang sangat masuk akal, tidak berlebihan dan sangat elegan. Patut dicontoh oleh para pakboy berdompet kere. My name is Brian. May I ask your name? Ariel. Ariel. Setelah pertemuan pertamanya, mereka pun membuat janji untuk bertemu setiap hari Jumat pada jam makan siang di tempat yang sama pula. Jumat minggu berikutnya, mereka bertemu lagi meski hujan sangat deras. Di sini Brian memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis yang berumur 24 tahun. Begitu pula dengan Ariel. Ia menjelaskan kalau dulunya ia adalah seorang model dan kini berumur 33 tahun. Pertemuan mereka pun semakin intens, yang awalnya hanya setiap Jumat, kini menjadi setiap hari dari jam 5 sampai dengan jam 7. If you wish, but I'm free any weeknight from 5 to 7. Di pertemuan berikutnya, Brian dikagetkan dengan sebuah fakta kalau Ariel ternyata sudah punya suami dan 2 orang anak. Suami dari Ariel adalah seorang diplomat asal Perancis yang ditugaskan di New York. Di sini Ariel kemudian menjelaskan bahwa Shankahshet dalam bahasa Perancisnya yang artinya 5 to 7, yaitu sebuah hubungan percintaan di luar hubungan pernikahan itu sendiri. Hal ini biasanya dipraktekkan oleh pasangan yang mengusung konsep open marriage, yakni mereka yang membebaskan satu sama lain untuk berkencan dengan siapa saja asal tidak diketahui oleh publik dan hanya dilakukan di jam 5 sampai dengan jam 7 tersebut. Bahkan Ariel kembali menambahkan bahwa suaminya sejak 1 tahun terakhir sudah terlebih dahulu mempunyai simpanan bernama Jane, dan ia pun mengenali dengan baik siapa wanita simpanan suaminya tersebut. Brian yang shock dengan budaya tersebut merasa tidak yakin ingin melanjutkan hubungan ini. Ia menolak untuk terlibat lebih jauh. Namun setelah 3 minggu berlalu, Brian yang menjadi stres dan tidak bergairah akhirnya memutuskan terjun kembali ke dalam cinta terlarang ini. Ia pun menemui Ariel di tempat yang sama ketika mereka berdua pertama kali bertemu. Ariel dengan senang hati melanjutkan hubungan mereka dan tentu dengan syarat bahwa mereka hanya bisa bertemu di jam 5 sampai dengan jam 7. Ariel kemudian menyerahkan duplikat kunci kamar hotelnya ke Brian dan menyuruh Brian untuk datang keesokan harinya tepat jam 5. Room 2117. 5 o'clock. Keesokan harinya, tibalah Brian di dalam kamar hotel mewahnya Ariel. Ariel yang sudah menunggu di dalam menyiapkan suguhan minuman selamat datang kepada pacar barunya itu. Dan tentu saja, adegan selanjutnya tidak akan mungkin bisa saya tampilkan di video ini. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan penuh romantisme, meski harus tetap sesuai dengan protokol yang mereka buat sendiri, yaitu hanya bertemu di jam 5 sampai dengan jam 7. Tidak boleh bermesraan di depan umum apalagi berciuman. Semuanya tampak lancar hingga pada suatu hari ketika Brian sedang berjalan kaki, tiba-tiba sebuah mobil bergerak perlahan menghampirinya. Pria di dalam mobil itu lalu meminta untuk Brian masuk ke dalam mobil tersebut. Pria itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah Valerie, suami sah dari Ariel, wanita yang sedang dikencani oleh Brian saat ini. Bukannya marah karena mengetahui istrinya berselingkuh, Valerie justru berterima kasih kepada Brian karena sejak pertemuan Brian dengan Ariel, Valerie bisa melihat kebahagiaan yang belum pernah dia lihat dari Ariel sebelumnya.
Valerie bahkan mengundang Brian untuk menghadiri jamuan makan malam di rumahnya pada hari Sabtu depan. Sekali lagi Brian dibuat bingung dengan budaya suami istri asal Perancis ini. Terlebih ketika Brian tahu bahwa kehadirannya justru diceritakan langsung oleh Ariel di depan suaminya. Sebuah hal yang sangat sulit bahkan tidak akan mungkin bisa diaplikasikan ke dalam budaya orang Indonesia. Dengan penuh pertimbangan dan dengan kebingungan yang sangat amat dalam, Brian lalu memberanikan diri menghadiri jamuan makan malam itu. Di sini ia justru disambut hangat oleh Valerie dan anak-anaknya. Ia lalu diperkenalkan kepada seluruh tamu yang hadir di jamuan pada malam itu. Di sana turut hadir pula wanita simpanan Valerie yang bernama Jane, yang ternyata berprofesi sebagai seorang editor di sebuah perusahaan penerbitan. Walaupun pada awalnya Brian terlihat canggung, tapi pada akhirnya ia mampu mengendalikan diri dan beradaptasi dengan sangat cepat. Dalam perjalanan pulang, Brian yang satu taksi dengan Jane berusaha memahami lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan terlibat dalam situasi yang sangat tidak biasa, di mana suami istri secara berterus terang berkencan dengan orang lain. Berbeda dengan keluarga dan teman-teman Ariel yang sudah tidak kaget dengan keberadaan Brian, orang tua Brian mengalami syok yang cukup hebat ketika tahu bahwa anaknya menjalin hubungan dengan istri orang lain. Well, I am 33, married, and the mother of 2. Orang tua mana yang tidak terkejut dengan hal itu? Anak mereka yang masih lajang menjalin hubungan dengan seorang wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak. Seperti sikap orang tua pada umumnya, sang ayah awalnya menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap hal ini. Untungnya mereka bukan orang tua yang close-minded, jadi mereka tidak melarang Brian dan hanya mewanti-wanti agar ia tidak jatuh ke lubang yang salah. Pertemuan-pertemuan selanjutnya antara Brian dan Ariel semakin menarik, satu sama lain saling memperkenalkan kebiasaan dan budaya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Brian menjadi sangat dekat dengan anak-anaknya Ariel. Mungkin sekalian menunjukkan bahwa ia sudah mampu menjadi bapak yang baik di usia muda sekalipun. Tentu saja jarak 9 tahun di antara mereka menjadi sebuah pertimbangan. Maka wajar jika Brian seringkali berusaha terlihat lebih dewasa. 3 more. 2 more. 1. Sebuah kabar gembira kemudian datang. Untuk pertama kalinya, cerita yang ditulis oleh Brian dimuat di majalah The New Yorker. Dan ia berhak mendapatkan upah sebesar $6.000. Ariel begitu bangga mendengar pencapaian Brian itu, dan ia diminta oleh Brian untuk mau pergi bersama ke seremonial yang diadakan oleh majalah tersebut. Sayangnya Ariel tidak mungkin untuk datang, karena seremonial itu berlangsung di luar jam kencan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ariel ternyata menghadiri acara tersebut dengan membawa serta suaminya Valerie, dan bahkan Jane, pacar Valerie pun turut hadir di acara tersebut. Jane yang berprofesi sebagai seorang editor kemudian mengajak Brian untuk bertemu dengan bosnya di lantai atas. Jane kemudian menjelaskan bahwa bosnya ingin agar Brian menulis sebuah novel yang nantinya akan diterbitkan oleh bosnya Jane. Dalam perjalanan pulang, Brian kemudian menelpon Jane dan bertanya tentang perhiasan apa yang pantas diberikan kepada wanita secantik Ariel. Di sini Brian bermaksud untuk memberikan Ariel sebuah cincin. Ia memutuskan untuk melanggar semua perjanjian yang telah disepakati di awal dan akan melamar Ariel menjadi istrinya. Tentu saja Ariel menolaknya. Namun Brian tetap pantang mundur dan terus meyakinkan Ariel untuk meninggalkan semuanya dan menikah dengannya. Setelah berpikir beberapa saat, Ariel akhirnya menyerah dan menyanggupi lamaran Brian. Ia meminta Brian bertemu di kamar hotel seperti biasanya pada besok hari jam 4, bukan jam 5. Meet me here tomorrow. Bring us. Did you know the signs? I described your hands to the salesman. Then 5. That's 4. Dengan penuh harapan, keesokan harinya setelah selesai berkemas, Brian kemudian bergegas datang ke kamar hotel tersebut dan hanya menemukan kamar kosong yang sedang dibersihkan. Ia menerima sebuah surat perpisahan dari Ariel yang pada akhirnya memilih untuk mempertahankan komitmen yang telah ia buat dengan suaminya. Meskipun cintanya kepada Brian sangatlah lebih besar. Sebagai seorang ibu, ia merasa tak mampu untuk meninggalkan anak-anaknya. Brian lalu menitipkan cincin pemberiannya itu kepada petugas hotel dan meminta untuk memberikannya kepada Ariel saat ia datang untuk makan siang pada hari Jumat nanti. Seperti ketika kebanyakan orang yang sedang mengalami putus cinta, Brian pun mengidap depresi. Ia menolak keluar dari apartemennya. Ia tidak produktif menulis, dan waktu-waktunya hanya dihabiskan untuk menonton film-film Prancis. Setelah terpuruk beberapa lama, Brian akhirnya memutuskan untuk menulis kisah cintanya menjadi sebuah novel.
yang ia beri judul The Mermaid, A Story About Ariel. Beberapa tahun kemudian, Brian yang sudah move on menikah dan mempunyai anak. Akhirnya, ia bertemu kembali dengan Ariel untuk pertama kalinya sejak Ariel memutuskan bahwa ia tidak bisa menikahi Brian. Dan selama bertahun-tahun, perasaan cinta antara mereka berdua tidak berubah. Brian masih mencintai Ariel meskipun sudah menikah. Ariel pun demikian. Ia bahkan masih mengenakan cincin yang diberikan oleh Brian. Lalu, apakah ini yang dinamakan cinta tidak harus saling memiliki? Namun beberapa pertanyaan lebih baik tidak harus untuk dijawab. Film ini memberikan perspektif baru bagi saya, khususnya tentang bagaimana menjalani hubungan terbuka. Bukan bermaksud untuk meminta izin atau meminta maaf kepada pasangan atas perbuatan yang telah dan yang akan kita lakukan, melainkan lebih kepada komitmen dan perjuangan untuk mempertahankan komitmen tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jadi intinya, kalau mau selingkuh itu jangan tanggung-tanggung. Kalau berani sama istri orang, berani nggak?